Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malikin yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya memulai sebagai pendeta kurang lebih 20 tahun yang lalu. Namun berdasarkan data surat dari pimpinan sinode saya, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, saya tertulis sebagai pendeta selama 17 tahun. Sesudah itu saya mualaf. Perlu diketahui, saya sebelum mualaf, saya berada pada suatu gereja internasional. Berdasarkan data, hampir semua negara yang ada di muka bumi ini ada gereja itu. Yang di luar negeri disebut United Pentecost Church yang berpusat di Amerika. Nah, gereja ini memiliki satu ciri khas keyakinan yang berbeda dengan mayoritas agama Kristen lainnya. Kalau mayoritas agama Kristen lainnya itu pada umumnya meyakini Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi gereja Pantekosta Serikat di Indonesia atau di luar negeri disebut United Pentecost Church, meyakini bahwa Tritunggal itu tidak ada dalam Bible. Kata Tritunggal itu tidak ada dalam Bible. Bahkan pernyataan bahwa Allah itu tiga itu sebetulnya tidak ada. Yang ada hanya satu Tuhan, satu Allah saja. Baik, saya akan menyampaikan sebagaimana paham Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, mari kita melihat seperti saya telah sebutkan tadi, kalau gereja lain mereka membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi gereja saya dulu di mana saya masih sebagai pendeta, kami hanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang saya temui pada Kisah Para Rasul 10 dan Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 10, Rasul Petrus hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebaiknya saya bacakan karena kita ada waktu yang banyak untuk membahas ini. Oke. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, berdasarkan ini bahwa Rasul Petrus sendiri dengan sendirinya dia telah menolak Tritunggal itu. Pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Demikian juga Rasul Paulus, Kisah 19 ayatnya yang ke-5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pembaptisan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hal ini yang saya telah sebutkan tadi salah satu doktrin salah satu doktrin UPCI, United Pentecost Church, atau di mana saya berada pada saat saya sebagai pendeta. Nah, paham gereja tersebut ada beberapa hal, ada dua hal. Yang pertama, mereka memiliki paham bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu yang kedua, mereka memiliki paham bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, gitu.
Namun saya memperhatikan mereka yang memiliki paham yang berdasarkan hikmat Allah, kajian merujuk pada bahasa asli, maka pasti akan menemukan siapa sebetulnya Yesus itu sendiri. Jadi seperti yang disebutkan oleh Yesus itu sendiri berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Jadi di sini Yesus mengakui bahwa dia adalah utusan. Yang mengutus itu adalah Tuhan atau sesembahannya. Sesembahannya Nabi Musa alaihissalam dan juga sesembahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin menyinggung tentang keberadaan gereja dan bagaimana seorang pendeta bisa membiayai keluarganya. Selama saya pendeta, ya, saya sebetulnya memiliki sumber. Seorang pendeta itu memiliki sumber. Pertama, dia menerima perpuluhan 10% dari pendapatan gaji sebulan, ya. Lalu selanjutnya seorang pendeta, ya, pada saat dia khotbah di mana saja atau di tempat dia melayani di gerejanya, pasti dia mendapatkan amplop atau rezeki. Dan sewaktu-waktu dia memiliki pelayanan, ya, di luar, apakah KKR, ya, atau kebangunan rohani, ya, seperti itu. Seperti saya juga pernah, ya, mendapatkan undangan untuk sebagai peserta, bahkan juga sebagai utusan, pernah diundang ke Thailand, Filipina, Korea. Selain memiliki ciri khas pemakaian khusus, dia memiliki, ya, sumber, tetapi bukan hal itu, ya, sepenuhnya yang saya mau sampaikan di sini. Cuma dengan jelas, saya sebagai mantan pendeta, saya mengakui setelah saya menjadi seorang mualaf, ada banyak hal yang saya temui. Pertama-tama, saya mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang saya dapatkan? Selain saya telah, ya, mempelajari Bible atau Alkitab ini, ya, saya juga setelah menjadi Muslim, saya mempelajari Al-Quran. Jadi waktu-waktu tertentu di kemudian hari, seorang mualaf itu akan mendapatkan dua pengetahuan, yakni pertama Bible dan Al-Quran. Dan sebetulnya bukan hanya itu, ya. Sekali lagi, bukan hanya itu ilmu yang dia akan terima. Seorang mualaf itu, dia memiliki ilmu sudah pasti itu, yakni ilmu bahasa, ya, terutama bahasa Arab. Dan seorang mualaf pasti juga akan, ya, memiliki pengetahuan, ya, ilmu tentang Al-Quran terutama, ya, bukan memungkinkan, tetapi pasti dia akan menguasai, mendorong seorang mualaf atau muslim pada umumnya, ya, pasti berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya, ya, banyak yang mengungkapkan satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini yang dapat menghafal kitab sucinya. Nah, kalau saya gali dari kitab Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dalam kitab Ibrani ini ada nubuat, ya, suatu saat, ya, ini juga
pernah disampaikan dalam kitab Yeremia. Paulus dengan gamblang mengungkapkan, aku akan menaruh hukumku. Jadi ini akan, nanti di kemudian hari. Hukumku di dalam hati mereka. Ya. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Apa yang dimaksudkan menuliskan ke dalam akal budi mereka? Ya. Artinya ini menghafal. Ada hukum-hukum yang dihafal, yang disimpan di dalam akal budi, ya. Ketika Al-Quran itu diturunkan, genaplah nubuat ini. Ada hukum-hukum yang ditaruh di dalam akal budi. Saya waktu di Malang pernah bertemu dengan dua, ya, ustadz telah menghafal, ya, kitab Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Waktu saya sebagai pendeta, ya, saya tidak bisa menghafal, ya, satu perikop atau satu pasal saja. Saya cuma hafal, ya, ayat-ayat pisah-pisah, ya. Saya berpikir begini. Suatu saat ada orang-orang yang tidak senang terhadap Muslim. Misalnya, kitab suci Al-Quran itu dihilangkan, disengajakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang terhadap Muslim. Ya, walaupun itu hilang, sengaja dihilangkan Al-Quran itu, tetapi karena ini adalah firman Allah, kitab suci dari Allah, maka dia tahu bagaimana memelihara serta membuat Al-Quran itu tetap kokoh dan diyakini dan tetap ada sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi, walaupun kitab suci Al-Quran itu hilang, maka pasti itu akan dapat dicetak atau diterbitkan kembali dengan kerjasama para ustadz yang telah menghafal. Ya, yang lain bagian juz 1 sampai 15 dan yang bagian juz 16 sampai 30. Seperti sistem itu saling mengisi. Maka pasti Al-Quran itu terpelihara dengan jelas. Saya ingin menyampaikan kebenaran Al-Quran itu. Pertama, dari segi para penulis-penulis kitab awal, ya, membenarkan ada hal-hal yang dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi Musa dan Harun, sebelum mereka masuk ke tempat tenda ibadah, mereka basuh kaki dan tangan. Dan Yesus juga melaksanakan puasa, ya, dan Yesus juga, ya, berdoa dengan cara sujud. Yesus menyampaikan satu kalimat sakral yang merupakan pengakuan, ya, suatu kesaksian yang diucapkan dalam kata-kata seperti saya sebutkan tadi, ya. Yohanes 17 ayat 3 yang mengungkapkan Allah satu dan dia sebagai utusan. Nah, dalam Bible itu sendiri, ya, baik Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengakui bahwa Allah sesembahannya para nabi dan sesembahannya umat Yahudi hanyalah satu. Kitab Ulangan mengungkapkan, ingatlah hei Israel, Allah kita adalah esa. Dalam kitab hukum, 10 hukum Taurat, hukum pertama menyebutkan, jangan ada padamu ilah lain. Mengungkapkan, mengingatkan kepada kita, siapapun dia, bahkan juga nabi-nabi, tidak boleh disetarakan. Dan ada hal yang saya
ingin sampaikan tentang keesaan itu. Oke, mari kita melihat dalam kitab suci Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10 dan 11. Kamu inilah saksiku, demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi dengan jelas, sesudah Allah tidak ada Allah yang dibentuk, ataupun sebelum keberadaan Allah tidak ada Allah lain, ya, hanyalah Dia. Ya, ayat yang ke-11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, saya ingin menyampaikan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Apakah Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri? Tidak. Tetapi roh Yahweh, Roh Kudus atau malaikat, ya, menguasai Yesus itu sendiri. Saya buktikan, ya. Sekali lagi saya buktikan. Pada Lukas, ya, kitab Lukas pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, di sini ada 3 hal. Pertama, Yesus dibaptis dan Yesus berdoa. Kalau disebutkan Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhannya. Lalu terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Di sini turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ya, dalam kitab Yohanes, ya, disebutkan tinggal. Ya. Lalu kedengaran suara dari langit. Ya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini sesembahannya Yesus tidak turun, atau Tuhan tidak turun, Allah tidak turun, tetapi hanya bersuara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ini khusus bagi Kristen, ya, bahwa Yesus itu sebagai perantara, bukanlah sesembahanlah, bukanlah Tuhan, dan bukanlah Sang Pencipta. Nah, justru Yohanes pasal 1 ayat 3 ayat 14 membuktikan bahwa Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, di sini mengungkapkan ketika Roh itu masuk di dalam Yesus, maka ada 2 hal. Ya, Yesus dapat mendengar langsung suara dari Allah, dan kedua, ya, Roh Kudus yang ada pada Yesus, ya, menggerakkan pikiran Yesus sehingga ada nubuat. Seperti apa yang telah kita ketahui, Yesus pernah bilang begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan Yesus juga pernah mengungkapkan, akulah yang awal dan yang akhir. Semua itu memang betul keluar daripada mulut Yesus, tetapi itu semua ilham dari Roh yang menguasai dia. Mari kita melihat, ya, Yohanes pasal 1. Kita harus bongkar rahasianya ini supaya banyak yang mengerti dan semua yang disesatkan dia kembali kepada jalan yang benar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang dimaksudkan di sini
Allah berfirman. Firman itu adalah suara Allah, keluar daripada mulut Allah. Dan ini tidak pernah menjadi sosok Yesus Kristus. Ya, saya akan buktikan. Oke. Nah, mari kita melihat di sini pada kalimat terakhir ayat 1 ini. Firman itu adalah Allah. Tetapi dalam bahasa asli ya, dalam bahasa asli Allah adalah firman. Nah, ada hubungan dengan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, ya. Dalam terjemahan yang paling terbaru melalui Dia. Jadi melalui artinya otoritas itu kepada yang berfirman. Ya, melalui Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah firman. Sekali lagi, Dia itu bukan Yesus, tetapi firman. Melalui firman. Jadi otoritas itu dari Allah itu sendiri. Mari kita bahas ayatnya yang ke-14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia, tetapi dalam bahasa asli adalah sah dan diam di antara kita. Kalau disebut diam di antara kita, ini bukanlah sosok atau manusia, namun ini ada hubungan dengan roh. Saya berikan suatu contoh yang konkret. Ketika ya roh itu masuk pada Yesus sesudah Dia dibaptis. Nah, inilah aplikasi firman itu menjadi daging. Artinya firman ini diantar oleh Roh Kudus. Seperti pada kisah para rasul dan kitab Galatia, bahwa Allah berfirman kepada nabi-nabi, sampaikan kepada umatnya melalui malaikat. Sekali lagi, melalui malaikat. Jadi dalam hal ini, Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Nanti saya bongkar rahasianya siapa Roh Kudus itu. Ternyata pada kitab Ibrani, roh itu ada hubungan dengan malaikat. Ya. Sehingga pada Yohanes 5, ya, apa yang dia katakan di sini? Yohanes 5 ayatnya yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang memutus aku. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, baik Dia berbicara, bahkan Dia mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit, itu berasal dari Allah atau Tuhan sesembahannya, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah, sesuatu hal yang logik. Kalau toh Yesus Anda pahami sebagai Tuhan, sebagai Sang Pencipta itu, tidak mungkin roh dari surga itu menguasai Dia. Tidak mungkin Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi oleh karena Yesus adalah Nabi dan utusan, sehingga layak Dia dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri. Saya buktikan ada 3 tokoh yang mengakui Yesus sebagai yang diurapi. Pertama, Rasul Petrus. Kedua, Yesus Kristus sendiri. Ketiga, Allah di sorga mengakui Yesus yang diurapi. Artinya Dia adalah manusia yang dihormati, manusia yang diutus Allah, manusia yang diberikan anugerah. Ya, kita akan langsung melihat datanya, ya. Matius pasalnya yang ke-16 ayat ke-15 sampai 17. Sebelum saya membacakan, kita mengerti, ya, ada hubungan dengan ayat ini, bahwa pengertian Mesias artinya yang diurapi dalam kitab Ibrani, ya, Yesus diurapi oleh Allah. Ya, kalau mau saya tunjukkan ayatnya. Tetapi yang dimaksudkan pada ayat ini bahwa Yesus disebut Mesias, artinya Dia yang diurapi. Seperti seorang raja pada saat dia hendak melakukan pekerjaannya sebagai raja, dia diurapi, sesudah itu roh Tuhan menyertai dia. Demikian, setelah Yesus diurapi, roh dari Tuhan menyertai dia. Kita baca ayat mulai dari ayat ke-15.
Matius pasal 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias," Yesus mengkonfirmasikan benar. Artinya diakui dia sebagai Mesias, Nabi yang diurapi. Karena Mesias artinya yang diurapi. Lalu selain itu yang mengkonfirmasikan dia adalah Mesias adalah Bapa di sorga. Karena pada ayatnya yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ya. Nah, yang perlu saya ingin sampaikan di sini, ya, Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kata Hosana, ya, berdasarkan penyelidikan etimologi atau asal usul kata, artinya menyelamatkan atau juru selamat. Lalu kita langsung terjemahkan kata Hosana, artinya gini, menyelamatkan bagi anak Daud. Anak Daud itu siapa? Yesus. Jadi di sini Yesus diharapkan untuk diselamatkan. Nah, berdasarkan kamus dari Lai, ya, yang ada pada bagian belakang Alkitab terjemahan yang paling terbaru, Hosana disebutkan berilah kiranya keselamatan. Jadi kalau saya terjemahkan kembali, kata Hosana ini berbunyi demikian, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Sekali lagi, anak Daud itu julukan Yesus. Ini disebutkan bagi, ya, atau untuk. Artinya di sini Yesus sebagai nabi perlu kita doakan. Yesus sebagai utusan perlu kita doakan. Mari kita melihat kalimat berikutnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia itu? Yesus. Diberkatilah Yesus. Jadi Yesus diharapkan diberkati. Mari kita melihat ayatnya yang ke-11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Karena orang banyak ini adalah mengikuti Yesus, saya yakin ada transfer, ya, kuasa dari Yesus menyertai mereka, sehingga mereka dengan sepakat menyerukan siapakah Yesus itu sendiri. Nah, disebutkan di sini, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kalau disebut Nabi, berarti dia adalah utusan. Kalau disebut Nabi, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu dari bahasa Sangsekerta, ya, yang memiliki pengertian salah satu nama dewa, ya, sesembahan orang Hindu. Jadi tidak cocok kalau kita sebutkan kata Tuhan itu disematkan kepada Yesus. Karena Tuhan itu adalah sesembahan, sedangkan Yesus adalah nabi. Ya. Saya buktikan 2 ayat lagi, ya, izin. Ya. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. Yesus sendiri melarang dirinya disebut Bapa. Yesus sendiri melarang disebut Allah. Karena hanya satu Bapa di sorga. Ya. Hal ini sudah jelas. Berdasarkan kitab Yesaya yang saya telah bacakan tadi. Sebelum dan sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan hanyalah Tuhan sang pencipta juru selamat. Namun Yesus disebut juru selamat. Iya. Nabi Musa juga disebut juru selamat bagi orang Israel.
Muhammad juga disebut juru selamat bagi umat muslim. Mari kita melihat ya, yang terakhir yang ingin saya sajikan kepada Anda, 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Di sini disebutkan Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Artinya di sini Yesus disebut juru selamat karena kapasitas diutus. Jadi bukan berarti dia adalah sumber juru selamat. Bukan berarti Yesus yang mengatur segala keselamatan bagi umat manusia. Tetapi dia adalah kapasitas utusan Bapa. Artinya rancangan keselamatan itu dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya tidak ada Allah lain yang dibentuk sesudah dan sebelum. Dan Yesus bukanlah dibentuk Allah di sini. Tetapi Yesus sebagai utusan. Demikian uraian saya. Jika ada narasi saya yang salah, saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang keliru, itu berasal dari saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Dan jika itu berkenan dan baik, kebenaran itu hanya berasal dari Dia yang mengutus Yesus. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.